hijrah, meninggalkan segala yang dilarang, menuju kepada yang diperintah dan dijalankan dengan baik. Hijrah, karena setelah penaklukan kota Mekah, tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Yang ada kita itu adalah sekarang berniat dalam rangka berjihad di jalan Allah. Silakan dibuka di kitab Bulughul Maram, nomor hadis 1290. Dalam hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muttafaqun alaih dari Abdullah bin Abbas. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah, penaklukan kota Mekah setelah selesai tahun 8 Hijriah, maka tidak ada hijrah domisili, berpindah tempat menuju ke tempat lain, tidak dinilai hijrah itu. Lalu apa hijrah kita? Walakin jihadun wa niyyatun. Akan tetapi yang ada sekarang adalah kita berniat dalam rangka berjihad. Apapun yang kita lakukan dalam rangka berniat untuk berjihad di jalan Allah, niatnya menuju kepada ketaatan, itulah hijrah kita. Meskipun kita tetap di tempat. Meskipun kita tetap domisilinya di sini, tidak berpindah kemana-mana. Itulah hijrah kita setelah penaklukan kota Mekah. Maka pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh seorang Arab Badui tentang hijrah, disebutkan di hadis Sahih Muslim, nomor hadis 1825. Sahih Muslim, nomor hadis 1825. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya. Ja'a rajulun a'rabiyan, datang seorang laki-laki A'rabi, yakni Arab Badui, datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Dia bertanya, anil hijrah, tentang hijrah. Faqala, maka beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, waihak, sayang sekali, inna sya'nal hijrah la syadid. Hijrah kependudukan dari Mekah menuju ke Madinah dan perjuangan hijrah itu sangat berat. Sangat berat. Tapi sekarang tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Maka Rasul bertanya kepada laki-laki tersebut, fahallaka min ibil? Apakah kamu memiliki onta? Qala, maka dia menjawab, na'am, ya, aku punya onta ya Rasulullah. Qala, maka Rasul bertanya, fahal tu'ti sadaqataha? Apakah kamu menunaikan zakat ontamu itu? Naam, ya, saya tunaikan ya Rasulullah. Qala, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'mal min wara'il bihar. Maka beramallah di tempat kamu masing-masing. Beramallah di tempat kamu berada. Fa innallaha la yattarika min amalika syai'an. Sesungguhnya Allah tidak akan mengurangi sedikit pun amal-amalmu. Tidak pernah akan menyia-nyiakan sedikit pun amal-amalmu. Kalau begitu, apa hijrah kita sekarang? Berniat untuk selalu berbuat kebaikan menuju kepada ketaatan semata-mata karena Allah. Itulah hijrah kita. Maka lebih lengkap di hadis Muslim 1861, hadis Sahih Muslim 1861, hadis itu bersumber dari sahabat Umar bin Khattab, dari Abdullah bin Umar, dari bapaknya yaitu Umar bin Khattab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Setiap amal-amal kita itu tergantung dengan niatnya, tergantung dengan hijrahnya. Apa yang kita niatkan dalam hijrah kita, dalam beramal. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap seseorang beramal mendapatkan nilai pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuli. Maka barang siapa yang berniat
dia berhijrah betul-betul niatnya karena Allah dan Rasulnya, dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ala ma hajara ilaihi. Maka dia mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Itulah hijrahnya. Niat karena Allah dan Rasul. Sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lid-dunya. Siapa yang berniat hijrahnya karena ingin mendapat dunia, yusibuha, dan untuk meraih dunia itu, berusaha untuk mendapatkan kekayaan dunia, awim ro'atin, atau ingin menikah dengan seorang wanita yang dicintainya, yang kihuha, dan ingin dinikahinya, fahijratuhu ala ma hajaro ilaihi, maka dia mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dihijrahkannya. Itulah dia. Apa yang dihijrahkannya, itulah yang dia dapatkan. Dia mencari dunia, dunia dapat. Nggak dapat akhirat. Dia mencari pasangan, pasangan dapat. Nggak dapat pahala apa-apa. Kenapa? Karena dia berniat, bukan karena Allah. Jadi hijrah itu sesungguhnya apa? Niat. Niat kita dalam rangka menuju kepada ketaatan. Maka bukankah setiap kita beramal, kita selalu awali dengan niat? Apa yang niat kita? Lillah. Karena Allah. Bukan karena dunia. Tapi ada orang yang berniat hanya mencari dunia. Dan memang dunia tujuan utamanya. Dunia Allah berikan. Dan apa yang Allah kehendaki diberi. Tapi mereka tidak mendapatkan apapun. Seperti yang Allah firmankan di surat 11. Surat Hud. Yakni surat 11 ayat yang ke-15 dan 16. Man kana yuridul hayatud dunya wa zinatuha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang hanya menghendaki dunia, dia berniat, berusaha di dunia, dia hijrah ke suatu tempat, dia berhijrah ke suatu perusahaan, dia berhijrah untuk berdagang, dan seterusnya. Tapi niatnya untuk mencari dunia, beserta kenikmatannya dan keindahannya, serta perhiasannya. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha, wahum fiha la yubkhasun. Kata Allah, kami akan segerakan baginya, kami balasi seluruh usahanya di dunia itu, karena itulah yang dicita-citakan. Dan kami akan balasi dengan sempurna, mereka tidak dirugikan sedikit pun. Dikasih dunia dengan apa yang dicita-citakannya. Lalu bagaimana nanti di yaumil akhir? Di ayat yang ke-16-nya. Ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu adalah orang-orang yang mereka tidak memiliki apapun di akhirat. Tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Karena cita-citanya hijrahnya dunia. Maka dia pontang-panting dengan dunia, berusaha dengan dunia, meraih dunia, akhiratnya ditinggalkan. Bahkan dia nggak peduli apakah halal, apakah haram. Yang penting saya dapat dunia. Persis seperti yang Rasul sabdakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Di nomor hadis 1012. Apa kata Rasulullah? Ayati zamanun ala nas. La yubali. Akan datang nanti suatu zaman, suatu masa dari manusia yang mereka tidak pernah peduli lagi cara mencari harta di dunia. Amin haram wa auman amin halal. Apakah harta itu dicari dengan cara yang haram? Apakah harta itu dicari dengan cara yang halal? Yang penting saya dapat. Allah beri, nggak dapat apa-apa di akhirat. Salah niat dalam berhijrah. Dia bukan menuju kepada ketaatan, tapi menuju kepada dunia. Inilah saudara sekalian. Maka pentingnya kita luruskan niat kita dalam rangka berhijrah menuju kepada ketaatan. Maka setiap perbuatan baik kita insya Allah dinilai oleh Allah sebagai ketaatan. Maka jangan pernah berharap. Satu yang kita niatkan dalam rangka apapun perjuangan kita adalah harapkan rahmat Allah. Semata-mata mengharap rahmat Allah. Kenapa harus rahmat Allah? Sebab hanya dengan rahmat Allah kita meraih surganya Allah. Dengan rahmat Allah kita bisa mendapatkan nikmat di dalam surganya Allah.
Maka berharaplah dengan rahmat Allah. Meskipun kita lakukan apapun, itu yang Allah inginkan di surat Al-Baqarah. Surat 2 ayat 218. Mari kita periksa. Al-Baqarah surat 2 ayat 218. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Beriman, berniat untuk berjihad di jalan Allah dengan apapun. Mau sholat, jihad di jalan Allah. Mau saum, jihad di jalan Allah. Mau nyari nafkah, jihad di jalan Allah. Membina rumah tangga, jihad di jalan Allah. Mendidik anak, seorang suami berbuat kebaikan, mencari nafkah. Istri berbakti kepada suami. Kita melaksanakan mencari ilmu agama dan seluruh langkah kita dalam kehidupan. Niatkanlah kita berhijrah dalam rangka berjihad di jalan Allah. Yang kita harapkan satu. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itu hanyalah orang-orang yang mereka lakukan semuanya itu yarjuna rahmatallah, mengharapkan rahmat Allah. Satu yang kita harapkan, rahmat Allah. Maka kita akan ikhlas dalam beramal. Niatkan hanya karena Allah. Bukan karena ingin dapat dunia dan seisinya. Bukan supaya mendapat kedudukan, kekayaan, pangkat jabatan semata. Itu hanya titipan. Tapi niat kita adalah ingin mendapat rahmat Allah. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Sungguh Allah itu maha pengampun. Allah itu maha penyayang. Berharaplah dengan rahmat Allah. Maka orang yang berharap rahmat Allah di dalam menjalankan aturan Allah pasti sungguh-sungguh. Menjalankan perintah Allah pasti sesuai dengan aturan. Karena sesadar-sadarnya yang menyebabkan seorang hamba masuk surga bukan karena amal kita belaka, tapi karena rahmat Allah. Kalau begitu apakah kita tidak perlu beramal? Keliru. Kita tetap beramal, bertambah dalam amal, tingkatkan amal. Tapi amal yang kita lakukan dalam rangka mengharapkan rahmat Allah. Yang kita lakukan amal kita harus berniat karena Allah. Lakukan sesuai dengan aturan Allah. Coba kita buka. Hadis Muslim 2414. Hadis Sahih Muslim 2414. Bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis tersebut? Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah SAW. Aku mendengar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, La yudkhilu ahadum minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa birahmati minallah. Bukanlah amal seorang di antara kamu yang menyebabkan masuk surga. Bukan pula amalmu yang bisa menyebabkan kamu terjauh dari neraka. Masuk surga, masuk neraka bukan karena amal kita. Tapi karena apa? Sampai Rasul mengatakan, wala ana, ya aku pun demikian. Padahal kayak apa ibadahnya Rasulullah? Gak ada yang bisa menandingi. Tapi bukan karena itu. Illa birahmati minallah. Kecuali dengan rahmat Allah. Tapi maaf, hadis ini jangan kita puter. Kalau gitu percuma dong kalau memang masuk surga bukan karena amal kita. Gak usah beramal kita. Berharap saja rahmat Allah. Anda ingin mendapat rahmat Allah dengan cara beramal. Berniat berhijrah di jalan Allah. Bersungguh-sungguh dalam amal. Tanpa amal nggak bakal dapat rahmat. Berarti bagaimana amal kita agar dapat rahmat Allah? Jaga amal kita sebaik-baiknya. Sesuai dengan aturan. Niatkan kita dalam beramal. Berhijrah. Mengharapkan rahmat Allah. Ikuti aturan Allah. Maka di hadis berikutnya,
2415, Rasul perintah kita lebih semangat lagi dalam beramal untuk meraih rahmat Allah. Dengan rahmat Allah kita meraih surga. Ummul Mukminin Aisyah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, semoga Allah meridhai Ummul Mukminin Aisyah. Apa kata? Annaha kanat taqul, bahwasanya sesungguhnya Ummul Mukminin Aisyah telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, saddidu wa qaribu wa abshiru. Ada perintah di situ. Saddidu, diperintahkan lebih giatlah kamu, tingkatkan amalmu lebih baik lagi. Wa qaribu, lebih dekat lagi kepada kebaikan, dekatkan diri kamu kepada Allah. Hijrahlah dalam rangka ketaatan. Wa abshiru, dan bergembiralah. Fa innahu la yudkhilal jannata ahadan amaluhu. Sesungguhnya yang menyebabkan masuk surga seseorang adalah bukan amalnya. Sampai kemudian sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah. Bagaimana dengan Anda ya Rasulullah? Rasul menjawab, wala ana, ya, aku pun demikian. Aku masuk surga, dijamin Allah surga, bukan karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu minhu birahmatin. Akan tetapi Allah telah melimpahiku dengan rahmatnya. Maka aku dapat jaminan masuk surga karena Allah melimpahi rahmatnya. Kenapa? Karena setiap amal ibadah yang Rasul lakukan pasti benar. Ketaatan yang Rasul lakukan sesuai dengan niat yang benar. Maka bagaimana kita agar amal kita bisa mendapat rahmat Allah? Ikuti ketaatan seperti Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Hijrah menuju kepada ketaatan. Ikuti aturan. Insya Allah rahmat Allah, Allah akan berikan. Maka Rasulullah bersabda, wa'lamu anna ahabbal amali illallah adwamuhu wa in qalla. Ketahuilah, amal yang paling dicintai oleh Allah bagi seorang hamba yang menjalankan amal ibadah, amal yang dilakukan kontinu, dijaga terus meskipun jumlahnya sedikit, dan dilakukan itu semata-mata karena Allah. Allah berikan jaminan, saudara sekalian. Kalau itu yang kita niatkan, Allah berikan rahmatnya, Allah berikan ridhonya, Allah berikan surganya. Asal niat kita betul-betul karena Allah. Hijrah menuju kepada ketaatan. Bisa dengan harta kita, bisa dengan jiwa kita. Lihat surat At-Taubah, surat 9, ayat 20 sampai 22. Surat At-Taubah, surat 9 dari ayat 20 sampai dengan ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, yang berhijrah. Apa maksud berhijrah tadi? Berniat. Niat semata-mata karena Allah. Wajahadu fi sabilillah, yaitu berniat dalam rangka berjihad di jalan Allah. Salat Anda harus dijaga sebenar-benarnya. Saum Anda dijaga sebaik-baiknya. Cari ilmu agama, baca Quran dijaga sebaik-baiknya. Anda bersedekah, Anda berbuat baik kepada manusia, Anda mencari nafkah. Sendi kehidupan kita niatkan hijrah karena Allah. Dalam rangka berjihad di jalan Allah. Fi sabilillah. Bi amwalihim, bisa dengan harta-harta mereka. Wa anfusihim, dengan jiwa-jiwa mereka. Jika itu dilakukan benar-benar dalam rangka untuk hijrah menuju kepada ketaatan, lillah niatnya, mengharap rahmat Allah, a'zamu darajatan 'indallah. Allah berikan jaminan, mereka itu akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, lebih agung, lebih mulia derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Mereka itu kelak orang-orang yang akan meraih kemenangan, yaitu surga. Allah jamin itu. Dan ini janji Allah. Kabar ini sudah Allah sampaikan kepada kita di dunia ini. Coba perhatikan ayat ke-21-nya.
yubashiruhum rabbuhum birahmatim minhu waridwan. Allah, Rabb mereka, menggembirakan mereka, memberikan kabar gembira kepada mereka. Dengan apa? Memberikan rahmat kepadanya dengan niat hijrah tadi. Dengan rahmatnya, waridwan. Allah berikan keridhoannya. Dengan ridhonya, wajannat. Allah berikan surganya. Kalau sudah berada di dalam surga, lahum fiha na'imum muqim. Bagi mereka mendapatkan na'im. Majelis kita namanya na'imah. Maknanya adalah kenikmatan. Na'im itu artinya nikmat. Semoga kita selalu berada di atas kenikmatan. Muqim, yang kekal. Kekal itu berarti selama-lamanya. Allah berikan jaminan itu di ayat ke-22-nya. Khalidina fiha abada. Mereka mendapatkan kenikmatan itu kekal selama-lamanya. Selama-lamanya. Innallaha indahu ajrun adim. Sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang terbesar. Saudara sekalian, tidakkah dengan ini kita bersungguh-sungguh berhijrah, berniat menuju kepada ketaatan? Mari kita tinggalkan keburukan yang lalu. Dari keburukan akhlak kita, dari kata-kata yang kotor, mari kita jaga, kita perbaiki. Dari yang suka emosi, suka marah, dan seterusnya. Kata-katanya yang tidak tertata, kadang-kadang mencela, menghina, mari kita tinggalkan. Dari pandangan mata yang buruk, yang tidak terjaga, yang gampang mengumbar melihat sesuatu yang haram, mari kita jaga. Hijrah namanya. Pendengaran kita yang tadinya gampang mendengar sesuatu yang buruk-buruk, mari kita jaga. Hijrah namanya. Dari perbuatan tangan kita yang tadinya buruk-buruk, mari kita jaga. Hijrah namanya. Langkah kaki kita yang tadinya menuju ke tempat-tempat yang tidak baik, mari menuju kepada ketaatan. Hijrah namanya. Setiap saat kita berhijrah, saudara sekalian. Bahkan setiap hari, setiap keluar rumah, setiap perbuatan, hijrah. Kalau itu kita lihatkan karena Allah, apapun yang terjadi pada kita, hatta kematian, Allah tetap berikan pahala sempurna sepanjang kita punya niat hijrah karena Allah. Surat 4, surat An-Nisa ayat 100. Surat 4, surat An-Nisa ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah." Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niat karena Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Maka mereka yang berhijrah di jalan Allah mendapati bumi Allah yang sangat luas, tempat hijrah yang banyak. Silahkan cari maisha, cari penghidupan, cari nafkah, cari keuntungan, yang penting sesuai dengan aturan. Bumi Allah luas, karunia Allah melimpah ruah, sangat banyak, tak terhitung, tak terbatas. Allah berikan semua, jaminan pasti diberi di dunia. Yang terpenting adalah keluar rumah niatnya karena Allah. Perhatikan di lanjutan ayatnya tadi. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulih. Ini poinnya, saudara sekalian. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya, niatkan dalam rangka berjihad, berhijrah, berniat mengikuti aturan Allah dan Rasul-Nya. Mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasul. Tinggalkan keburukan menuju kepada ketaatan. Summa yudrikhul maut. Kemudian kematian menemuinya. Allahu Akbar. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka sungguh pahalanya sempurna Allah akan berikan. Pahalanya atas jaminan Allah. Meskipun dia mati, sepanjang ketika keluar rumah, niat hijrah karena Allah. Niatkan. Berarti yang paling kita sekarang harus jaga adalah ini. Jaga niat. Jangan dikotori dengan riya. Ingin dapat pujian manusia. Ingin dapat sanjungan manusia. Ingin dilihat manusia. Jangan.
Sebab mohon maaf saudara sekalian, di dunia modern sekarang, dengan adanya medsos, betapa banyak orang beramal pamer di medsos. Orang beramal ibadah ingin dipuji lalu ditampilkan di medsos. Tanpa disadari dia ria dengan itu. Dan ini betapa banyak. Mari kita tinggalkan itu. Hijrah menuju kepada ketaatan. Sempurna pahala Allah tetapkan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka orang-orang yang berhijrah seperti ini, mau dengan cara apapun hijrahnya, mau kemanapun dia hijrahnya, nggak dilihat oleh Allah ke negara mana, ke tempat mana, usahanya apa. Yang penting niatnya karena Allah dan menuju kepada ketaatan. Sempurna pahalanya. Rizki yang melimpah ruah Allah akan berikan. Meskipun kematian menemuinya dimanapun dia berada. Surat yang lain, surat 22, surat As-Sajdah, surat Al-Hajj, maaf, ayat 58. Surat 22, ayat 58. Walladzina hajaru. Dan orang-orang yang berniat, berhijrah itu berniat, fi sabilillah, di jalan Allah. Karena Allah. Ikhlas karena Allah. Summa kutilu, kemudian dia terbunuh. Au matu, atau mati. Allah tidak melihat apa yang terjadi terbunuhnya itu. Karena apa? Yang penting dalam rangka niat karena Allah. Atau mati. Apa sebab kematiannya? Enggak dilihat oleh Allah. Terserah. Mau terbunuh atau mati. Bahkan di kitab Bulughul Maram, di hadis nomor 1225, di situ disebutkan, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh ketika dia mempertahankan hartanya, lalu dia mati, matinya syahid. Matinya syahid. Jadi Allah tidak melihat bagaimana cara kematian. Yang dilihat adalah bagaimana niat dia dalam beramal ibadah. Niat karena Allah atau karena ingin meraih dunia. Apa karena ingin meraih pujian manusia. Sepanjang dia niatkan karena Allah, syahid dengan cara apapun. Bahkan apa jaminannya ketika dia telah mati? Layar zuqannahumullahu rizqan hasana. Tadi Al-Hajj surat 22 ayat yang ke-58. Setelah kematian itu benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rizki yang terbaik. Rizqan hasana. Wallahu wa innallaha lahu khairur razikin. Sesungguhnya Allah itu adalah zat pembaik, sebaik-baik pemberi rizki. Justru setelah kematian, Allah berikan rizki yang melimpah ruah. Allahu Akbar. Saudara sekalian, di mana rizki yang terbaik? Justru setelah kita meninggal. Apa yang dimaksud rizki yang terbaik? Surga. Adakah kenikmatan surga yang bisa dibandingkan dengan selain surga? Nggak ada. Nikmat paling nikmat, rizki yang terbaik yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh berhijrah menuju kepada ketaatan adalah yang terbaik cuma satu, surga. Nikmat yang tiada taranya. Yang memang nikmat surga itu nggak pernah dilihat. Makanya banyak orang tidak suka dengan surga karena nggak pernah lihat surga. Dan memang Allah sembunyikan. Tapi Allah katakan, nikmatnya luar biasa. Allah gambarkan dalam sebuah ayat Al-Quran. Surat 32. Ayatnya ayat yang ke-17. Sehubungan dengan ini, disampaikan oleh Rasul dalam hadis, riwayat Imam Muslim, hadis Sahih Muslim nomor hadis 2419. Ayat itu berbunyi, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Maka tidak seorang pun yang mengetahui segala nikmat apa yang kami sembunyikan dari segala nikmat yang menyenangkan hati, menyenangkan pandangan, nikmat yang luar biasa.
Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan di dunia. Dan mereka kerjakan sesuai dengan aturan. Mengharap rahmat Allah. Maka dibalas dengan nikmat yang tiada taranya. Maka hadisnya berbunyi di hadis nomor 2419 dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, a'dadtu li ibadiyas salihin ma lam ainun ra'at wala udhunun sami'at wa ala khawara ala qalbi bashar. Allahu akbar. Subhanallah. Aku telah sediakan untuk hambaku kenikmatan di dalam surga yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terlintas di dalam hati sanubari manusia. Bisa bayangkan Bapak Ibu, nikmatnya surga nggak pernah dilihat oleh mata, berarti belum pernah ada nikmat itu di dunia. Kalau di dunia terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, nggak pernah kedengaran, berarti memang belum pernah ada di dunia. Sampai terlintas di hati sanubari aja enggak. Berarti bagaimana ini? Nikmat yang luar biasa. Nikmat yang tiada taranya. Kenikmatan yang subhanallah. Nah tadi dikatakan di surat At-Taubah yang kita bahas tadi, dari ayat ke-20 sampai 22. Lahum fiha na'imum muqim. Mereka di dalam surga akan mendapatkan kenikmatan yang kekal. Kenapa tidak dikatakan kenikmatan yang kekal? Karena di surga itu nikmatnya tidak pernah sirna. Nikmatnya tidak pernah sirna. Apapun bentuk nikmat itu. Nikmat dari pandangan, nikmat dari perasaan, nikmat dari tubuh, nikmat dari semua makanan, buah-buahan, bahkan nikmat umur, nikmat kepemudaan, dan seterusnya. Tidak pernah sirna. Yang ini tidak pernah ada bayangan dalam benak kita. Coba Bapak Ibu buka. 2429 Sahih Muslim. An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Abu Hurairah dan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Semoga Allah meridhai mereka berdua. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yunadi munadi. Kelak di saat penghuni surga telah masuk ke dalam surga, Allah perintahkan malaikat penyeru menyeru kepada penghuni surga. Apa kata malaikat penyeru? Ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, inna lakum antasihhu fala tasqamu abada. Engkau di surga selalu nikmat, selalu sehat, tidak pernah sakit selama-lamanya. Selama-lamanya. Allahu Akbar. Wa inna lakum an tahyau fala tamutu abada. Hai penghuni surga, engkau selalu hidup, tidak pernah mati selama-lamanya. Wa inna lakum an tashibu fala tahramu abada. Hai penghuni surga, engkau selalu muda, tidak pernah tua selama-lamanya. Wa inna lakum an tan'amu fala tabta'isu abada. Sesungguhnya kamu akan selalu nikmat, tidak pernah susah selama-lamanya. Untuk inilah kita berjuang di dunia. Untuk itulah kita berhijrah menuju kepada ketaatan di dunia. Hidup yang sesaat untuk meraih nikmat yang selama-lamanya. Itulah yang dilakukan para sahabat, generasi terbaik di muka bumi dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka inginkan adalah surga. Ini saudara sekalian, itu yang harus kita cita-citakan. Dunia hanya sesaat. Bayangkan ini.
disediakan oleh Allah di surga, nikmat belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum terlintas oleh akal pikiran dan hati sanubari manusia, di mana di surga itu manusia sehat terus gak pernah sakit, muda terus gak pernah tua, hidup terus gak pernah mati, nikmat terus tidak pernah susah. Terbayangkah saudara sekalian? Allah Akbar. Maka sungguh sampai Rasulullah bersumpah di hadis Sahih Muslim nomor hadis 378. Itu ketika itu diceritakan ketika Rasul sedang menjadi imam, ada sahabat yang sholat tapi mendahului imam. Maka Rasul menegur setelah selesai sholat. Sesungguhnya aku melihat kamu, meskipun kamu di depan kamu di depanku atau di belakangku. Baru kemudian di ujung hadisnya Rasul bersabda begini. Walladzi nafsi biyadik. Demi Allah. Kira-kira demikian. Demi yang jiwaku di genggamannya. Lau ra'aitu ma ra'aitu. Andai kata atau sekiranya, seandainya kalian telah melihat seperti apa yang telah aku lihat. La dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kalian akan banyak menangis. Kalian akan sedikit tertawa. Ini kata Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, Qultu ya Rasulullah ma ra'aitu. Aku tanya, ya Rasulullah, apa yang telah Anda lihat? Sehingga Anda lebih banyak menangis daripada tertawa. Dan apa yang kami belum pernah lihat? Beliau kemudian bersumpah. Walladzi nafsi biyadik. Demi Allah. Demi yang jiwaku di genggamannya. Inni ra'aitun nar wal jannah. Aku benar-benar telah melihat neraka dan surga. Maka Rasul sudah pernah melihat nikmatnya surga, dunia kecil. Beliau tidak pernah jatuh cinta dengan dunia. Beliau tidak pernah sucikat cinta dengan dunia. Beliau tidak pernah tergopoh-gopoh dengan dunia. Beliau tidak pernah selalu menjatuhkan dirinya, cintanya kepada dunia. Beliau abaikan dunia. Untuk apa dunia bagiku, kata Rasul? Karena sudah lihat surga. Maka penderitaan Rasul dikuncing dengan peperangan, diuji dengan bermacam-macam cobaan, dengan musibah dan seterusnya bertubi-tubi. Bagi Rasul kecil dibandingkan penderitaan neraka yang tidak pernah habis-habisnya. Karena bagi Rasulullah, beliau telah melihat surga dan neraka. Maka sungguh, andai kita telah melihat seperti yang Rasul lihat, bagaimana dahsyatnya neraka, bagaimana nikmatnya surga, saya yakin kita akan berjuang di dunia ini. Berjihad menuju kepada ridha Allah. Kita akan berhijrah menuju kepada ketaatan. Kita akan tinggalkan kemaksiatan. Tapi apa yang terjadi? Karena manusia belum pernah lihat. Maka banyak manusia terperdaya dengan dunia. Waktu luangnya dihabiskan untuk hanya dunia. Foya-foya, senang-senang. Nikmat sehatnya bukan segera digunakan untuk menuju kepada ketaatan, bahkan untuk kemaksiatan. Na'udzubillah. Pantas Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nomor hadis 1737. Dari sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau SAW. Abdullah bin Abbas, maaf maksud saya. Rasulullah SAW bersabda, Ni'matan maghbunun fima katsir minan nas. Ada dua buah nikmat yang banyak sekali manusia tertipu, terperdaya dengan nikmat ini. Seharusnya mendapat nikmat ini segera berhijrah, segera menuju kepada Allah. Afan, 1737, bukan 737. 1737. Tadi ada yang mencatat di internet, saya lihat. Bukhari 1737. Rasul bersabda dari Abdullah bin Abbas, Ni'matan maghbunun fima katsirun minan nas. Ada dua nikmat
Yang banyak manusia terperdaya dengan dua nikmat itu. Kebanyakan manusia tertipu. Apa itu nikmat yang pertama sering manusia tertipu? As-sihhatu, nikmat sehat. Dikasih sehat, harusnya hijrah menuju kepada taat. Memperbaiki ibadah, memperbaiki akidah, memperbaiki amal. Malah berlaku maksiat. Na'udzubillah. Wal faragh, dikasih waktu luang, waktu senggang, harusnya berkarya untuk bekal akhirat, malah tetap dunia yang dikejar. Kenapa? Karena manusia merasa hidup itu lama, padahal hidup hanya sesaat. Dan kita diberi jatah di dunia apa? Di dunia ini sementara. Maka hanya orang-orang yang berpikir bahwasanya akhirat lebih baik, surga lebih baik, yang tiada taranya, pasti dia tidak akan terperdaya dengan dunia. Tapi kalau dia melihat dunia itu indah, maka dunia segala-galanya. Akhiratnya lupa, lalai. Itulah sudah menjadi sunatullah. Banyak manusia seperti itu. Manusia kalau dia mikirinnya dunia, pasti akhiratnya lalai. Tapi manusia mikirin akhirat, nggak bakal lalai tentang dunianya. Karena sadar dia hidup di dunia, saranya sekarang di dunia. Untuk mencari ridha Allah. Lihat surat Ar-Rum. Surat 30. Ayat yang ke-7 dan ayat ke-8. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Mereka, yaitu kebanyakan manusia, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Memandang dunia itu indah hanya tampak luar saja. Seakan-akan inilah dunia. Melihat dunia lahir saja. Indah, nikmat, enak, menyenangkan. Itulah dunia. Maka kalau orang sudah memandang dunia itu indah, hanya tampak luar dan dia terpedaya dengan dunia. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Maka mereka akan lalai terhadap akhirat. Sibuk dunia, dipanggil sholat, lewat itu sholat. Sibuk dunia, senang-senang dengan nikmat bermacam-macam dunia. Dipanggil ibadah, tinggalin tuh ibadah. Sibuk dengan dunia, suruh nyari ilmu agama. Coba suruh ngaji. Nggak mau tuh ngaji. Kenapa? Terperdaya dengan dunia. Dan maaf, ini nyata saudara sekalian. Ini nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Na'udzubillah. Semoga tidak dengan kita. Maka Allah suruh kita berpikir. Dan mereka semua yang terperdaya dengan dunia suruh berpikir. Lihat kata Allah ayat 8-nya. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Maka apakah mereka tidak tafakkur, tidak memikirkan apa-apa yang ada pada diri-diri mereka sendiri. Coba perhatikan, tubuh Anda, apa Anda jadi sendiri? Apa gratis? Bukankah dari Allah? Lihat harta kita, kekayaan kita, pakaian kita, rumah kita, kendaraan kita, dari mana? Apakah gratis? Dari Allah. Ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajali musamma. Tidaklah Allah menciptakan langit, tidaklah Allah menciptakan bumi, tidaklah Allah menciptakan segala apa yang ada di antara keduanya. Untuk kamu Allah berikan, tapi itu hak sampai waktu yang ditentukan. Nggak gratis, nggak seenaknya Anda lakukan. Anda nikmati, Anda miliki, lalu Anda lupakan Allah. Bukan itu. Wa ajali musamma, itu sampai waktu yang ditentukan. Hanya sekedar nikmat sementara di dunia. Tapi ujung ayatnya Allah katakan, wa inna katsiran minan nas biliqa'i rabbih lakafirun. Biliqa'i rabbihim lakafirun. Tapi memang kebanyakan manusia terhadap perjumpaan dengan Allah mereka ingkar. Tetap dunia, dunia, dunia. Enggan untuk berhijrah menuju kepada ketaatan. Yang ada hijrah menuju kepada kenikmatan dunia. Padahal ketaatan kita di dunia yang menghantarkan kenikmatan abadi. Ingat tadi, kamu selalu nikmat,
Selalu nikmat, tidak pernah susah selama-lamanya. Selalu sehat, tidak pernah sakit selama-lamanya. Selalu muda, tidak pernah tua selama-lamanya. Selalu hidup, tidak pernah mati selama-lamanya. Dalam nikmat. Apakah lebih memilih mati dalam keadaan sebaliknya? Na'udzubillah, sengsara. Tergantung hijrah Anda di dunia. Maka mari saudara sekalian, berhijrah menuju kepada ketaatan. Jangan terperdaya dengan dunia. Dunia cuma sementara. Boleh Anda memiliki dunia, tapi berzuhudlah. Jangan terlalu cinta dengan dunia. Sehingga ketika itu Anda lupa akhirat. Bahkan dunia yang dimiliki jadi untuk sarana pamer. Inilah aku kekuatan, inilah kekayaan. Lalu ditonjol-tonjolkan, lalu dipuji-puji orang, dia bangga. Jangan. Allah tidak melarang kita punya dunia. Bahkan Allah bangga ketika kita punya harta. Syaratnya, takwa kita lebih utama, lebih dulu dibandingkan harta kita. Kalau orang punya takwa, dititipi harta, pasti beres. Tapi Anda punya harta, nggak punya takwa, berantakan. Anda punya takwa, hartanya kurang, tidak masalah. Allah tidak melarang kita miskin. Allah tidak perintah kita kaya. Tapi Allah cinta apabila ada seorang hamba yang bertakwa, punya kekayaan. Tapi dengan syarat jangan pamer kekayaan, jangan pamer sodakoh, kebaikan, tapi berbuatlah ketaatan, beribadahlah dan miliki kekayaan. Hanya jangan dipamerkan, disembunyikan. Bukan menyembunyikan hartanya, tapi menyembunyikan amalnya. Kalau bisa jangan ada yang lihat. Itu baru namanya orang takwa. Itu orang yang hijrah menuju kepada ketaatan. Coba kita lihat di kitab Bulughul Maram. Nomor hadis 1503. Hadis 1503. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yuhibbul 'abda. Sesungguhnya Allah sangat mencintai seorang hamba. Ittaqi, yang bertakwa, wal ghani, yang kaya, wal khafi, yang tersembunyi. Yaitu dia punya ketakwaan, dititipi kekayaan, tapi dia sembunyikan amal kebaikannya. Seakan-akan orang lain nggak tahu kalau dia orang baik. Bukan menyembunyikan kekayaan pelit, bukan. Bukan pula dipamerkan. Tapi apa biasa? Dinikmati silakan. Punya rumah bagus silakan. Mobil bagus silakan. Baju bagus silakan. Gak ada masalah. Allah itu suka keindahan. Yang gak boleh adalah kesombongan ketika merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Gak ada masalah. Yang terpenting apa? Zuhud dengan dunia. Maka di hadis sebelumnya yang nomor 1502 dari Sahal bin Sa'ad. Ketika Sahal bin Sa'ad mendengar ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kemudian faqal. Datang seorang laki-laki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin. Tolong tunjukkan kepadaku suatu amal. Tolong tunjukkan kepadaku suatu amal. Idza amaltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Kalau aku mengamalkan amal itu, maka Allah akan mencintaiku dan manusia pun akan mencintaiku. Tolong tunjukkan amal itu apa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Qala, beliau menjawab, izhad fit dunya yuhibbukallah wazhad fit dunya yuhibbukan nas. Berzuhudlah kamu dengan dunia. Hiduplah kamu di dunia, jangan terlalu cinta dengan dunia. Silahkan miliki dunia, tapi dunia hanya dalam genggaman. Jangan sampai masuk ke hati Anda. Dunia bukan Anda yang miliki, tapi Allah. Anda cuma dititipi. Anda cuma dititipi sesaat. Berzuhudlah dengan dunia. Allah mencintai kamu. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Berzuhudlah dengan apa yang ada pada manusia, nanti manusia akan mencintaimu. Ini pesan yang sangat indah, saudara sekalian.
Silakan Anda punya harta kekayaan, silakan Anda sukses, silakan Anda punya usaha, silakan segalanya Anda miliki. Tapi harus kita sadari, itu cuma titipan sementara. Itu tidak dibawa mati. Itu semua hanyalah titipan. Itu yang harus kita tanamkan. Kalau itu kita tanamkan, kita tidak akan terlalu cinta dengan dunia, lalu lupa akhirat. Hanya akan ngejar dunia, caranya haram pun dilanggar, lalu lupa akhirat. Tidak. Kenapa? Karena sadar orang yang zuhud dengan dunia adalah orang yang menyadari apapun yang dimiliki dari kekayaan di dunia, kedudukan di dunia, pangkat jabatan, gelar di dunia, anak keturunan di dunia, hanya sementara. Ada yang lebih baik di sisi Allah. Hijrah kita menuju kepada ketaatan, amal ibadah kita itu yang lebih baik. Ada di sisi Allah kekal sampai nanti dibawa di yaumil akhir. Coba lihat. Surat 28. Surat Al-Qasas ayat 60. Surat Al-Qasas surat 28, lihat ayat yang ke-60. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Apa saja yang Allah berikan kepada kamu berupa kekayaan, harta, apapun bentuknya, kedudukan, pangkat jabatan, gelar, apapun bentuk kedudukan itu, anak keturunan, sehebat apapun, sekeren apapun, itu semua hanyalah kesenangan dunia, kenikmatan dunia, beserta keindahan dan perhiasannya. Wama indallah, apa-apa yang ada di sisi Allah, pahala, ketaatan, kebaikan kita, amal ibadah kita, khairun wa abqa. Itu loh yang lebih baik dan lebih kekal. Afala taqilun. Maka apakah kamu tidak mau menggunakan akal? Ini saudara sekalian. Subhanallah. Dari uraian ayat-ayat tadi jelaslah bahwasanya betapa penting sekarang kita berhijrah setiap saat, tiap saat, keluar rumah, berbuat apapun, hijrah. Apa hijrah kita? Niat. Niat karena apa siapa? Karena Allah. Dalam rangka apa? Menuju kepada ketaatan. Kalau itu kita lakukan insya Allah, dimanapun kita berada, kita akan selalu berbuat kebaikan-kebaikan. Bukan kejahatan-kejahatan. Maka orang yang senantiasa berbuat kebaikan, surga tempatnya. Yang berbuat kejahatan, terserah Anda. Akan dibalas sesuai dengan apa yang dia perbuat. Wallahualam. Satu ayat terakhir saya jadikan menjadi penutup. Lalu kita kembalikan kepada admin. Kita bisa lanjutkan sesi tanya jawab. Surat 40, ayat 40. Surat 40, ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha." Barang siapa yang beramal dengan amal yang buruk, maka tidak dibalas oleh Allah kecuali sebanding dengan keburukannya. Orang beramal buruk pasti banding, balasannya pasti buruk. Kenapa dia beramal buruk? Karena cita-citanya hanya dunia. Amalannya tidak pernah hijrah menuju kepada ketaatan. Hijrahnya menuju kemaksiatan. Hijrahnya menuju kepada kedurhakaan. Hijrahnya meninggalkan Allah. Maka itulah pasti sebanding. Sebaliknya, وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى فَهُوَ مُؤْمِنٌ. Siapa saja yang mau beramal soleh, baik itu laki-laki atau perempuan, dan mereka benar-benar beriman, berhijrah menuju kepada ketaatan, amal soleh dia jalankan setiap saat sesuai kemampuan, dan dijaga keimanannya, فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. Maka mereka itulah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Yadkhuluna al-jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Mereka mendapatkan rizki di dalam surga tanpa batas. Allahu akbar. Silakan Bapak Ibu merenung. Apakah kita mau hijrah menuju kepada ketaatan?
Apakah tetap kita berbuat seenak kita di dunia? Monggo silakan, manusia dibebaskan dan dipersilahkan. Tapi Allah nanti yang akan menentukan siapa sesungguhnya orang-orang yang telah berhijrah, yang sungguh-sungguh menuju ketaatan, siapa orang yang sekedar hanya bercita-cita dan bernikmat-nikmat dengan dunia. Nanti Allah yang memutuskan dan Allah yang Maha Tahu. Wallahu a'lam. Demikian kami kembalikan kepada admin, silakan. Oke, silakan Pak. Baik, Pak, kami akan membacakan pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Dalam rangka nikah kita dulu sungkeman kepada orang tua. Sekarang adalah belajar untuk berhijrah. Kita mengetahui bahwa jangan sampai ada acara sungkeman karena ruku atau sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada dalil yang tepat untuk menyampaikan tentang tidak adanya sungkeman? Jazakumullah khairan Ustadz dan admin. Barakallahu fiikum. Saudaraku sekalian, perintah sujud, perintah ruku, Allah perintahkan kepada kita hanya untuk Allah. Surat 22, surat Al-Hajj ayat ke-77, itu perintahnya jelas sekali di sana. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu. Wa'budu, dan beribadahlah kepada siapa? Rabbakum, kepada Allah Rabbmu. Wab'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan hendaklah kamu selalu berbuat kebaikan-kebaikan agar kamu beruntung. Dalam ayat ini, di dalam tafsir dijelaskan, gerakan ruku, gerakan sujud seorang hamba tidak boleh digunakan kepada hamba, hanya untuk Allah. Bagaimana sungkeman? Coba lihat. Seorang ayat, ibu duduk di kursi, duduk di sofa, anak mendatangi, lalu sungkem, nyium lutut, sampai nyium dua telapak kaki. Berarti apa gerakan itu? Sujud. Tidak boleh sama sekali. Manusia kepada manusia itu dengan cara apa? Saling menghormati. Ibadah itu hanya kepada Allah. Kepada manusia berbuat baik. Ayat seperti ini banyak sekali. Salah satunya, surat Al-Isra, surat 17, ayat yang ke-23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Allah Rabbmu telah menetapkan, memerintahkan, mewajibkan, jangan ibadah kecuali hanya kepada Allah. Kepada orang tua berbuat baik. Sujud ruku itu ibadah, saudara sekalian, dan itu hanya untuk Allah. Sementara orang tua berbuat baik, jangan sampai gerakannya kayak sujud dan ruku. Bagaimana cara sungkemannya? Sambil berdiri berpelukan. Itu dia, itu penghormatan. Mari kita rubah. Sungkeman-sungkeman itu adanya adat istiadat zaman dahulu, di mana keraton-keraton, kerajaan-kerajaan, di mana rajanya harus duduk, lalu sungkem semua itu, para hulu balang dan yang lainnya. Mari kita tinggalkan. Kalau sudah ada aturan Quran, surat Al-Baqarah 170, telah jelas ayatnya, tinggalkan seluruh masa lalu. Tinggalkan ajaran-ajaran yang lalu. Di Al-Baqarah 170 telah Allah katakan seperti itu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dan apabila dikatakan kepada mereka, hayo ikuti yang diturunkan Allah, Al-Quran, aturannya jelas, ruku sujud hanya untuk Allah, nggak boleh kepada manusia, meskipun orang tua sekalipun. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tidak, kami hanya akan mengikuti kebiasaan nenek moyang kami saja. Dikritikkan oleh Allah di ujung ayatnya. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Apakah kamu tetap mengikuti nenek moyangmu, adat istiadat dari nenek moyangmu yang mereka tidak menggunakan akal, tidak tahu sama sekali, kamu ikuti juga? Al-Quran telah jelas, ruku sujud hanya untuk Allah. Demikian, wallahu a'lam.
Ini berikut pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana dengan ucapan ulang tahun dan pestanya? Kalau ditinggalkan karena mengharapkan ridho Allah, apakah termasuk hijrah? Jelas. Karena tidak pernah ada upacara-upacara ulang tahun dalam Islam. Meskipun banyak dilakukan oleh banyak umat Islam. Pernahkah ada? Jangankan Rasul, sahabat, para ulama, jangan deh. Ulama-ulama terdahulu deh. Ulama-ulama kita. Pernah nggak lihat Buya Hamka ulang tahun? Pernah nggak ulama-ulama besar di negara kita seperti Kiai Hasim Al-Asy'ari ulang tahun? Coba cari. Sekarang banyak ustadz-ustadz yang melayakan itu, yang membolehkan itu, ya silahkan. Tapi kan rujukan kita bukan ustadz sekarang, tapi ikuti dong dalil. Nggak ada perayaan itu. Perayaan dalam Islam cuma dua. Aidul Fitr, Aidul Adha. Maka yang meninggalkan itu hijrah insya Allah. Menuju kepada ketaatan. Karena ini tidak ada dalilnya. Bahkan boleh jadi masuk kategori tasabuh. Lihat. Hadis Bulughul Maram 1500. Dari Abdullah bin Umar. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasabuh, yang menyerupai, yang mencontoh perbuatan suatu kaum, boleh jadi bagian dari mereka. Islam tidak pernah merayakan itu. Orang-orang Yahudi, orang Nasara, orang kafir merayakan itu. Orang Islam ikut-ikutan. Gimana nanti kalau bagian dari mereka? Mengikuti millah, tata cara mereka. Jangan, tinggalkan. Tinggalkan lebih aman. Demi Allah, nikmat hati ini. Meskipun kadang-kadang rasanya, duh kok ditinggalin, duh. Ya seperti itulah. Meninggalkan sesuatu yang buruk menuju kepada yang baik kadang-kadang berat. Tapi ketahuilah, meninggalkan itu insya Allah dalam rangka hijrah. Semoga Allah meridhoinya. Baik Pak Ustadz, ini pertanyaan yang ketiga. Afwan Pak Ustadz izin bertanya, kelak di surga akan terlihat muda selama-lamanya. Apakah itu artinya walaupun saat manusia wafat dalam usia yang tua, kelak di surga akan kembali muda? Subhanallah, betul. Gak ada manusia tua di sana. Sama. Di saat kapan manusia dibangkitkan dalam keadaan sama, di saat dibangkitkan di padang mahsyar. Coba buka ayatnya, surat 18, surat Al-Kahfi, ayat 48. Wa'uridu ala rabbika soffa. Wa'uridu ala rabbika soffa. Dan kamu semua nanti akan dibangkitkan oleh Allah menghadap kepada Allah Rabbmu dalam keadaan berbaris-baris. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan oleh Allah nanti di padang mahsyar dalam keadaan ketika seperti kamu diciptakan pertama kali. Bayi bukan ukurannya, bukan keadaannya, tapi posisi kekuatan kita. Kayak bayi telanjang, lemah, tapi keadaannya tubuhnya sempurna semua. Nggak ada muda, nggak ada tua, nggak ada, sama sebanding. Itu pada saat dikumpulkan. Tapi keadaannya apa? Seperti telanjang. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Dengan ini, saat Rasulullah menyampaikan ayat ini, beliau juga menyampaikan sebuah hadis. Riwayat Imam Muslim, lihat di Sahih Muslim nomor hadis 2439 dari Ummul Mukminin Aisyah. 2439 Ummul Mukminin Aisyah. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhai Ummul Mukminin Aisyah. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah dikatakan? Yuhsyarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan. Nanti pada hari kiamat manusia dalam keadaan dewasa tetapi dia tidak berpakaian, telanjang, nggak berbusana, tidak beralas kaki, belum dihitan, lemah, telanjang. Sampai kemudian Ummul Mukminin Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Qultu ya Rasulullah, an-nisa war-rijal jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'din."
Apakah di saat manusia dewasa, di saat dibangkitkan di padang mahsyar, mereka tidak berpakaian telanjang? Apakah tidak saling memandang satu sama lain? Apa jawab Rasulullah? Qala ya Aisyah, wahai Aisyah, al-mar'u asyaddu min ayyang dhuru ba'duhum ila ba'din. Hari itu manusia dalam keadaan berat. Bagaimana mungkin saling memandang satu sama lain? Nggak peduli aurat. Yang ada bagaimana amalnya. Di sini menandakan semua manusia dalam keadaan dewasa. Nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar. Semuanya sama. Demikian. Wallahu a'lam. Yang berikut akan kita kasih kesempatan untuk yang menyampaikan pertanyaan secara langsung. Silakan kepada Ibu Nita Cintarsih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, tadi dikatakan hijrah. Nah, kalau misalkan kita suka pengajian yang biasa yasinan seperti itu, terus kita misalkan pingin keluar dari apa namanya, dari pengajian itu, terus kita sebelumnya tuh saling saya meminta izin, saya mau keluar dari pengajian itu, terus saya meminta maaf kalau ada salah-salah, saya mau berhijrah. Dia bertanya, hijrah kemana? Disangkanya hijrah itu pindah rumah gitu. Saya bilang, saya mau hijrah cari yang lebih baik. Jadi harusnya saya seperti apa? Jadi mereka tuh kan ini juga Islam, kenapa hijrah ini seperti itu? Jadi harusnya seperti apa Pak Ustadz kalau alasan seperti itu mengutarakan ke teman-teman Majelis Taklim yang suka yasinan seperti itu, Ustadz? Sukron. Pastinya akan sulit meninggalkan itu. Apalagi pengaruh teman dan seterusnya. Tapi ukti harus punya niat. Ilmu agama harus berkembang dan kita pelajari. Kalau selalu ngaji itu, maaf sekarang saya tanya, ukti mungkin sudah berapa tahun ikut kajian itu? Bertambah nggak ilmunya? Selalu yang dibaca itu lagi, bertahun-tahun berulang terus. Mereka mengatakan baik, masa nggak boleh yasinan? Masa nggak boleh baca Quran? Siapa yang melarang baca Quran? Siapa yang mengatakan nggak boleh? Tetapi mari kita berhijrah, pelajari ilmu agama, jangan hanya itu tok gitu loh. Karena memang itu sudah membudaya di negara kita. Ya silahkan. Tapi kalau ukti mau meninggalkan, nggak perlu banyak kalam. Maaf, saya tidak bisa bergabung. Kenapa sih kan ini? Nggak, saya kebetulan ada kesibukan yang lain. Dah, nggak usah ngomong, saya mau berhijrah menuju kepada itu. Nanti malah dikatakan sombong. Ini kan begini dan seterusnya. Tinggalkan saja, minta maaf, kemudian berbuat yang lebih baik. Semoga Allah berikan kekuatan. Insya Allah. Baik. Yang berikutnya pertanyaan langsung, silakan kepada Pak Irda, silakan. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Irda. Ya, ini topik menarik Pak Ahmad tadi. Mohon maaf agak telat dikit, tapi melanjutkan juga pembahasan bulan kemarin mengenai hijrah itu pada dasarnya kan pendorong utamanya hidayah. Nah, hidayah ini apakah kita mencarinya atau sebenarnya ini hak prerogatif Allah? Karena Allah kan berkuasa membolak-balikkan hati. Kita juga sering berdoa untuk itu kan. Jadi sebenarnya hidayah itu apakah karena Allah atau kita harus emang mencarinya? Itu Pak Ahmad. Mungkin itu pertanyaan. Ini pertanyaan Pak Irda. Cukup satu Pak pertanyaannya? Iya, Insya Allah. Pertanyaannya pendek, tapi kalau dijawab butuh uraian panjang. Ini menarik sekali. Saya coba jawab singkat, tetapi gini. Saya punya usul kepada jamaah, kepada Majelis Taklim Naimah. Ini sepertinya belum pernah kita bahas. Pertanyaan Pak Irda kita jadikan tema. Hidayah itu apakah perlu dikejar atau datang sendiri dari Allah? Bisa datang dari Allah tanpa dikejar, bisa bagi Allah mudah. Tapi apakah kita harus mengejar? Apakah tidak mengejar? Atau kita pasrah saja? Yang penting hidayah dari Allah. Kesemuanya bisa. Tapi kita harus memahami tentang makna hidayah. Apa itu hidayah?
Nanti ada hidayah yang namanya taufik. Apa itu taufik? Ada hidayah yang namanya irsyad, bayan, dalalah. Apa itu? Dan kita harus mengelompokkan itu dan memahami. Kalau cuman hidayah saja, orang ngomong begini. Mungkin Pak Irda dan kita pernah mendengar. Kamu tuh enak udah dapat hidayah, makanya kamu ngaji enteng. Maka kamu sholat. Aku nggak dapat hidayah. Kan hidayah juga terserah Allah. Kalau Allah kasih hidayah, kan saya juga pasti kayak kamu. Ada orang berkata demikian. Benarkah Betul ya. perkataannya? Benar. Tapi harus ditanya, kenapa Anda nggak dapat hidayah? Anda juga harus bertanya, kenapa dia dapat hidayah? Maka untuk pembahasan ini butuh rincian. Saya akan rinci dan untuk bahasan hidayah ini minimal 2 sesi. Jadi kita paham, nanti pada akhirnya kita sadar, hidayah tidak semudah yang Anda bayangkan. Apakah sahabat dengan enak? Tenang, hidayah milik Allah. Allah kalau kasih pasti dapat. Intinya, hidayah itu kita kejar. Hidayah itu kita raih. Hidayah itu kita usahakan. Dan hidayah itu kita jaga dan kita pelihara. Pertama, raih. Kedua, jaga, pelihara. Contoh, Pak Irda hijrah jauh-jauh menuju ke negeri yang nun jauh di sana. Rela meninggalkan keluarga di tanah air. Semoga hijrahnya niatnya karena Allah. Dalam rangka ketaatan. Tapi di samping itu mencari maisha. Kira-kira untuk mendapatkan maisha yang Pak Irda cari, sudah dicari pontang-panting untuk supaya bisa langgeng dipertahankan atau dibebaskan begitu saja Pak? Harus ada perjuangan mempertahankan. Dan untuk meraihnya juga harus ada perjuangan meraih. Sayangnya banyak umat Islam giliran hidayah enak nggak pernah nyari, lalu pasrah. Giliran rizki pontang-panting. Lalu nggak bakal ngomong, udahlah rizki dari Allah. Kalau memang Allah kasih ya pasti dapat. Tenang-tenang aja, nggak usah nyari, ntar juga dapat. Kalau Allah kasih pasti dapat. Dah hidayah kan dari Allah. Kalau Allah berikan hidayah pasti dapat. Siapa sih yang membolak-balikan hati Allah? Tapi Anda apatis. Anda tidak pernah berusaha. Anda cuma duduk. Anda cuma nongkrong. Bisa atau tidak? Maka untuk itu, bahasan Pak Irda insya Allah kita akan bahas Pak, insya Allah dalam 2 sesi, nanti saya akan rinci sesuai dengan dalil-dalil insya Allah, baik hadis maupun dalam Al-Quran maupun dalam hadis, makna tentang hidayah. Apa itu hidayah? Harus kita kejarkah atau kita biarkan begitu saja? Dapatkah? Tapi satu memang, kalau kita merujuk segala hidayah, betul, hidayah itu urusan Allah. Yang bisa memberi hidayah adalah Allah. Tapi hidayah dari Allah ada 2 cara. Bisa Allah berikan dengan hidayah taufik, bisa dengan hidayah melalui proses irsyad. Hidayah taufik, hak Allah yang terkadang manusia nggak diduga-duga. Tiba-tiba dapat. Tapi hidayah irsyad, perjuangan manusia untuk mendapatkan hidayah taufik yang pada akhirnya Allah berikan. Dan ini penjelasannya cukup panjang. Insya Allah, jika setuju, kepada Pak Gunawan nanti saya akan berdiskusi dengan beliau. Kita akan membahas tentang hidayah. Hidayah, perlukah kita raih, kita kejar, atau cukupkah kita berharap? Insya Allah nanti kita membahasnya. Demikian kira-kira Pak Irda. Semoga akan mendapatkan jawaban nanti pada sesi pengajian yang kita akan uraikan. Insya Allah. Tapi satu ayat saya tunjukkan. Surat 28 ayat 56. Ayat ini asbabun nuzulnya adalah ketika pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Thalib itu diberikan oleh Rasulullah tawaran, ya pamanku ucapkan la ilaha illallah. Dengan ucapan ini engkau akan mendapat pertolongan. Aku akan memberikan kepadamu pertolongan. Dengan ini engkau dapat hidayah. Ucapkan la ilaha illallah. Bolak-balik. Abu Thalib menolak sampai wafatnya tidak mau mengucapkan itu. Turunlah ayat ini. Innaka la tahdi man ahbabta. Hai Muhammad, sekali-kali engkau tidak pernah akan mampu memberi petunjuk kepada orang yang engkau kehendaki. Walakinnallah yahdi man yasha. Tetapi Allah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah mengetahui siapa yang pantas mendapatkan petunjuk. Wa huwa a'lamu bil muhtadin.
Dialah Allah yang paling tahu orang yang pantas dapat petunjuk itu siapa. Berarti orang yang pantas dapat petunjuk yang mana? Yang ada usaha untuk meraih. Yang nggak ada usaha, yang nggak pantas. Insya Allah kita akan bahas nanti, Pak. Wallahu a'lam. Demikian. Allah. Terima kasih, Pak Ahmad. Sama-sama, Pak. Baik, Pak Ustadz, pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz, kalau peringatan Maulid Nabi, apakah dilarang juga? Terima kasih. Nggak pernah ada larangan peringatan Maulid, larangan raya Rajab, perayaan Nuzulul Quran, larangan ulang tahun, larangan tahun baru. Mana dalil larangan? Nggak ada. Tidak ada larangan. Di dalam urusan ibadah itu jangan ditanya dilarangnya atau tidak. Nggak ada larangan. Dalam urusan ibadah umat Islam itu ada perintahnya enggak. Pak Daryono jangan sholat kalau nggak diperintah sholat. Jangan puasa kalau nggak diperintah puasa. Jangan nutup aurat kalau nggak disuruh nutup aurat. Jangan berbuat ini itu kalau nggak disuruh. Jangan. Kenapa? Urusan ibadah itu yang diperintah Allah. Itulah ibadah. Kalau nggak diperintah Allah namanya bukan ibadah. Itu suka-suka. Maka dalam beribadah itu syariat. Kalau ditanya, Ustadz, ada nggak larangannya maulid? Nggak ada. Larangannya perayaan-perayaan yang lain-lainnya? Nggak ada. Demi Allah, nggak ada larangannya. Dicari dalilnya nggak bakal ada larangannya. Nggak boleh maulid, nggak boleh itu. Tidak boleh. Nggak ada. Tapi adakah perintahnya? Tolong cari. Ada apa enggak? Nggak bakal ketemu perintahnya. Maka dalam hal ini merujuk kepada hadis di Sahih Muslim. Nomor hadis 1700 dan nomor hadis 1701. Dan ini sahih riwayat Imam Muslim. Dari sahabat Ummul Mukminin. Siapa dia? Aisyah. Man ahdatsa fi amrina hadza falaysa minni fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan suatu amal ibadah, yang amal ibadah itu tidak ada aturannya dari kami, maka tertolak. Hadis nomor 1701-nya, man amila amalan falaisa min amruna hadza fahuwa raddun. Siapa beramal suatu amalan, amalan itu tidak pernah ada perintah dari kami dan contoh dari kami, maka tertolak. Maka tertolak. Ini kata Rasulullah loh. Maka dalam urusan ibadah itu harus sesuai dengan syariat. Kalau nggak ada syariatnya jangan kita lakukan. Bukan ibadah namanya. Loh kok bisa begitu? Surat 45 ayat 18 Allah tegaskan seperti itu. Summa ja'alnaka ala syari'atim minal amr fattabi'ha wala tattabi' ahwa'al ladina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu aturan syariat. Ikuti syariat itu. Nggak ada syariatnya, jangan diikuti. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu. Jelas, ada syariat, ada hukum, ada aturan. Surat 22, ini lebih tegas lagi. Ayat 67 sampai dengan ayat 69. Coba perhatikan. Surat 22. Ayat 67 sampai ayat 69, ini tegas sekali ayat ini. Likulli ummatin ja'alna mansaka. Bagi tiap-tiap umat telah ditetapkan syariat tertentu. Hum nasiku, yang wajib mereka lakukan dalam urusan syariat. Fala yunazi'unnaka fil amri. Maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan syariat. Nggak boleh membantah syariat itu. Rasul sudah katakan, kalau nggak diperintah ya jangan dikerjakan. Ini uturan syariat. Jangan dibantah. Fala yunazi'unaka fil amri. Maka Rasul diperintah, wad'u ila rabbik. Ya Muhammad, ajak manusia untuk selalu menuju kepada agama Allah. Ikuti aturan Allah. Innaka la'ala hudam mustaqim. Engkau benar-benar mampu memberi petunjuk ke jalan yang lurus bagi orang yang mau mengikuti petunjuk Rasul. Bagaimana manusianya nggak ikut petunjuk Rasul? Kata Allah di ayat 68, ya terserah Anda.
Wa in jadaluka faqulillah a'lamu bima ta'malun. Jika mereka membantahmu ya Muhammad, diperintah Rasul nggak dijalankan, nggak pernah diperintah Rasul dijalankan. Ya terserah kamu kerjakan, Allah tahu yang kamu kerjakan kok. Yang memutuskan apakah nanti benar atau salah Allah di hari kiamat. Itu di ayat 69-nya. Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah fima kuntum fihi tahtalifun. Allah yang akan mengadili kamu di antara kamu pada hari kiamat. Semua amal ibadah yang dulu kamu perselisihkan di dunia diadili oleh Allah pada hari kiamat. Maaf, yang suka mengadakan bid'ah, acara-acara tahlilan, yasinan, silahkan. Nanti Allah putuskan benar atau salah. Yang suka mengadakan perayaan maulid ini, silahkan. Demi Allah silahkan. Nggak ada larangannya, silahkan. Tapi diadili oleh Allah pada hari kiamat. Benar atau salah? Nah, Rasul tampil nanti menjadi saksi. Ditanya Rasul, ya Muhammad, apakah yang dilakukan umatmu kamu telah contohkan, kamu perintahkan? Kata Rasul, aku tidak pernah contohkan. Beres sudah. Inilah saudara sekalian. Kenapa kita untuk urusan surga kok nggak sungguh-sungguh? Giliran untuk dunia Anda begitu sungguh-sungguh. Maka saya selalu mengatakan dalil. Adakah orang setuju atau tidak setuju? Tidak ada masalah. Karena tiap kita bertanggung jawab masing-masing di hadapan Allah. Tanpa dalil, saya nggak pernah mau melaksanakan ibadah apapun. Tapi dengan dalil, itu yang saya jalankan. Tidak sependapat dengan saya, tidak ada masalah. Karena tanggung jawab kita masing-masing. Ini dia ayatnya. Tolong camkan itu. Surat 22 ayat 67 sampai ayat 69. Wallahu a'lam. Demikian. Pak Ahmad, sebentar Pak Ahmad, saya akan memastikan aja tadi yang mengenai Muslim 700 dan 701, Pak. Ini tadi Bapak menyampaikan itu ya, Muslim 1700, 1701. Oh, Masya Allah, 1700, 201. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih koreksinya, Pak. Baik. Silakan lanjut. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Bismillah. Izin bertanya, apakah dosa-dosa yang telah kita mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuka kita ketika kita wafat tidak akan diazab oleh Allah? Dan ketika kita dibangkitkan kembali, apakah dengan kondisi fisik dan wajah kita selagi hidup di dunia? Semuanya itu bisa iya, bisa tidak. Tergantung. Jika proses tobat kita di dunia dengan taubatan nasuha, dan kita senantiasa menutup aib-aib kita setelah itu, dan kita tidak suka membongkar aib-aib orang lain, selamat kita insya Allah. Tapi kalau kita tidak melakukan proses dengan taubatan nasuha, dan kita tidak suka menutupi keaib-aib orang lain, maka boleh jadi aib kita akan dibongkar. Diperlihatkan oleh Allah di yaumil qiyamah. Maka salah satu, jangan sampai kita suka membongkar aib orang agar aib kita tertutup. Maka kalau kita sudah bertobat, aib kita tutup, dan jangan gampang bongkar aib orang lain. Tertutup, insya Allah dosa-dosa kita dihapus oleh Allah, maka nanti di yaumil akhir Allah ampuni dosa kita, catatan buruk kita hilang. Gimana syaratnya? Banyak-banyak berbuat baik kepada manusia. Banyak-banyak kita berbuat kebaikan. Contoh, coba buka Bulughul Maram nomor hadis 1494. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa an mu'minan kurbatan min kurbatid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurbatil yaumil qiyamah." Barang siapa yang melepaskan suatu kesusahan, berarti membantu orang yang susah. Tadinya susah dilepaskan, dibantu. Niscaya Allah akan melepaskan dirinya dari kesusahan akhirat. Dunia akhirat Allah akan berikan kelepaskan. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang muslim di dunia, Allah mudahkan baginya urusannya di dunia dan akhirat.
Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang di dunia suka menutup aib orang lain, ada aib saudaranya, jangan dibongkar, jangan suka riba, mencela, sudah tutup, lindungi aib orang lain, jangan suka dibongkar. Dan lindungi aib kita, jangan suka dipamerkan di hadapan orang. Allah akan tutup aib kita dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya sepanjang hambanya itu suka menolong saudaranya. Mari banyak-banyak perbuatan baik kita, insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah, catatan buruk kita ditutup, yang ada tinggal catatan baik. Semoga demikian yang akan Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, berikutnya pertanyaan berikutnya. Bagaimana dengan makna surga berada di telapak kaki ibu dan perayaan Islam-Islam lainnya? Demikian Pak Ustadz. Tentang perayaan Islam tadi sudah saya sampaikan, silakan Anda adakan rayakan. Mau tahun baru Hijriah dirayakan, perayaan Maulid, perayaan Isra Mi'raj, silakan, nggak ada masalah. Allah tadi katakan apa? Di surat 22 ayat ke-68. Terserah Anda, wa in jadaluka faqulullah a'lamu bima ya'malun. Kalau kamu tidak nurut sama Rasulullah, silakan berbuat, rayakan silakan. Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Tapi semua pertanggungjawabannya nanti di yaumil akhir. Lalu bagaimana kalau surga di telapak kaki ibu? Mana dalilnya surga di telapak kaki ibu? Demi Allah tidak pernah ada hadis seperti itu. Cuman memang orang Indonesia sudah kadung bahwasanya surga itu adanya di telapak kaki ibu. Di mana dalil tentang itu? Tidak. Nggak ada dalil itu. Yang ada adalah ridullah fi ridul walidain. Keridhaan Allah tergantung ridhonya orang tua. Surganya Allah itu ada letaknya pada ridhonya orang tua. Itu maksudnya. Bukan surga Allah ada di telapak kaki ibu. Tidak. Tetapi surganya Allah ada dalam keridhaan orang tua. Artinya, siapa yang ingin Allah ridho kepada kita, cari ridho orang tua. Siapa yang ingin supaya Allah ridho, jadikan orang tua ridho. Berarti bakti sama orang tua. Coba dilihat hadisnya 1486 dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Semoga Allah meridhoinya. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Bulughul Maram nomor hadis 1486. Apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ridullah fi ridul walidain. Keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua. Wasuhtullah fi suhtul walidain. Kemarahan Allah, kemurkaan Allah tergantung murka orang tua. Siapa yang ingin meraih surganya Allah, hendaklah berbakti kepada orang tua. Bukan ada di kakinya ibu. Bukan. Coba, silakan buka Sahih Muslim 2183. Kalau tidak salah 2183. Saya khilaf antara itu Muslim 2183 atau Muslim 2182 atau 81 di antara tiga itu. Jadi kisahnya begini. Bisa dibaca Pak? Oh, ya. Boleh coba Pak. Kalau nggak salah 2181 atau 2. Coba Bapak baca di situ. Dari Abu Hurairah. Oke, 82 Pak, dari Abdullah bin Umar. Seorang laki-laki biasa bertemu dengannya di salah satu jalan di kota Mekah. Kalau gitu sebelumnya Pak, 81-nya Pak. Iya, berarti oke. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, dia celaka, dia celaka, dia celaka. Lalu beliau ditanya orang, siapakah yang celaka? Ya Rasulullah, jawab Nabi SAW, siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya tetapi tidak berusaha masuk surga dengan merawat orang tuanya sebaik-baiknya. Subhanallah. Lihat ini Pak. Rohima anfu, rohima anfu, rohima anfu. Rasul mengatakan 3 kali. Dia celaka, dia celaka, dia celaka. Qila. Maka orang bertanya, man ya Rasulullah? Siapa yang celaka ya Rasulullah?
Man adraka abawaihi indal kibar. Siapa saja seorang anak yang orang tuanya masih hidup di usia tua. Ahaduhuma au kilahuma, baik keduanya masih hidup atau salah seorang duanya masih hidup. Falam yadkhulil jannah, tapi enggak berusaha masuk surga dengan berbakti kepada orang tuanya. Jadi di mana surga? Melalui bakti kepada orang tua, bukan berada di telapak kaki ibu, bukan. Sampai Bapak, ketahuilah, jihad yang orang mati di medan perang, jaminannya surga, kalah oleh bakti sama orang tua. Coba Pak Gunawan boleh baca lagi yang hadis sebelumnya, 2180-nya. Ya, Ketika ada sahabat izin perang, Pak. Ya, dari Abdullah bin Amru bin Ash. Katanya seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, aku baiat berjanji setia dengan Anda, aku hijrah dan jihad, karena aku menginginkan pahala dari Allah. Tanya Nabi SAW, apakah orang tuamu masih hidup? Jawab orang itu, bahkan keduanya masih hidup. Tanya Nabi SAW, apakah kamu mengharapkan pahala dari Allah? Jawabnya, iya. Sabda Nabi SAW, pulanglah kamu kepada orang tuamu, lalu berbaktilah pada keduanya sebaik-baiknya. Subhanallah. Dua-duanya bukan cuma ibu. Memang yang paling utama ibu. Lihat ini, ada orang niat hijrah, ingin ikut berjihad bersama Rasul, berperang melawan musuh, disuruh pulang oleh Rasul, suruh berbakti kepada orang tua. Wahai anak-anak yang masih memiliki orang tua aset Anda menuju surganya Allah. Berbaktilah sebaik-baiknya, hormati orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah membuat orang tuamu sakit. Jangan bikin marah. Bikin senyumlah orang tuamu. Bikin gembira orang tuamu. Bikin bangga orang tuamu. Insya Allah Allah ridho, maka surga. Inilah dalil-dalil yang sahih bahwasanya surga bukan di telapak kaki ibu, tapi pada keridhoan kedua orang tua. Sampai-sampai untuk jihad saja dikalahkan dengan bakti kepada orang tua. Demikian, wallahu a'lam. Ya, baik Silakan, Pak. barangkali masih ada lagi. Pertanyaan yang terakhir, mengingat waktu sudah ya, waktunya sudah mendekati waktu zuhur. Silakan. Bismillah, izin bertanya, kenapa di Al-Quran selalu mencantumkan di surga disiapkan bidadari-bidadari? Apakah kita setelah mati akan dihidupkan jadi laki-laki semua? Terima kasih. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Siapa yang menerima wahyu Al-Quran? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu laki-laki. Dengan siapa Rasulullah berkumpul dan berdakwah? Dengan para sahabat laki-laki. Dengan siapa beliau berjuang? Sahabat laki-laki. Maka Rasulullah menyebutkannya apa? Bidadari, pasangannya laki-laki ya bidadari. Tapi bapak-bapak, maaf ibu jangan sampai kemudian ngiri, Ustadz enak bener ya laki-laki mah bidadari terus. Bagaimana dengan perempuan-perempuan? Masa iya perempuan dikasih bidadari mau? Lesbi dong. Sedangkan hidup itu berpasangan. Pasangan itu pasti jenis kelamin yang berbeda. Perempuan itu Allah sediakan wildanun mukhalladun. Perjaka-perjaka muda yang tetap muda. Dan terus melayani para wanita-wanita bidadari surga. Bidadari surga yang di dunia berusaha. Berbeda dengan bidadari-bidadari surga melayani wanita laki-laki, itu bidadari yang diciptakan khusus. Tapi kalau wanita-wanita dunia menjadi bidadari surga, coba lihat surat Al-Waqi'ah. Surat 56. Dikatakan dari ayat yang ke-16, muttaqiina 'alaiha mutaqabbilin. Mereka akan berduduk bertelakan di atas dipan berhadap-hadapan. Yatufun, mereka 'alaihim wildanun mukhalladun. Penghuni-penghuni surga dari kalangan wanita-wanita yang taat di dunia nanti dikelilingi anak-anak muda yang tetap muda. Bukan bidadari, bidadara. Nggak usah ngiri ya Bu ya. Maka di surat 2 Al-Baqarah ayat 25, Al-Baqarah 25 disebutkan di sana, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat tajri min tahtihal anhar
kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa, dan seterusnya. Lalu di ujung ayatnya, walahum fiha azwajum mutahharah. Bagi penghuni surga, laki-laki dapat pasangan-pasangan bidadari, 56 perempuan-perempuan tadi ya. dapat pasangan-pasangan bidadara, yaitu wildanun Tertekan di mukhalladun, atasnya berhadapan pemuda-pemuda tampan yang tetap muda, yang terus 56, melayani para wanita penghuni 16. surga. Jangan ngiri ya Bu, Ustadz suami saya cemburu apa enggak? Lah wong suami ibu juga sama bidadari, gimana mau cemburu Bu? Ini dalam surga yang ada nikmat, nikmat, nikmat. Ingat, tidak ada susah. Nikmat. Demikian sudah mendekati waktu duhur, Bapak Ibu jamaah sekalian. Demikian kajian kita. Insya Allah Pak Gunawan jika setuju, bulan depan kita membahas hidayah. Perlukah hidayah kita kejar, atau hidayah akan datang dengan sendirinya, dengan cuma-cuma. Kita bahas insya Allah, mudah-mudahan dengan bahasan itu kita bersemangat untuk terus mengejar ilmu agama, bersemangat untuk hijrah menuju kepada ketaatan, bahwasanya hidup di dunia sesaat, tapi ada hidup yang abadi, yaumil akhir. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Sebelum doa Pak, belum doa mohon begini Pak. Pertama, kebetulan ada keponakan yang sakit dan mau dioperasi. Dan yang kedua ada juga jamaah kami yang juga salah satunya yang kena CA di paru-paru 4B Pak. Jadi sekarang mohon didoakan ya Pak. Sebelum saya mengucapkan terima kasih sebelumnya. Silakan Pak. Baik, mari saudara sekalian kita sama-sama ikhlaskan, kita doakan kepada saudara-saudara kita tadi yang akan menjalani operasi, yang sedang terkena kanker, yang sedang terkena musibah penyakit dan yang lain. Semoga mereka diberikan oleh Allah kekuatan, keikhlasan, kesabaran, ketawakalan, dan semoga Allah akan mengganti dengan ganti yang lebih baik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas, adhibil ba's, anta syafi' la shifa'an illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah Rabbnya manusia. Engkaulah yang memberikan penyakit. Tidak ada yang memberi penyakit kecuali hanya Engkau. Dan ya Allah, Engkau pula yang bisa menyembuhkan penyakit. Tidak ada yang bisa menyembuhkan suatu penyakit kecuali hanya Engkau. Ya Allah, kepada saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, baik itu sakit yang terkena kanker, yang mau dioperasi, yang sedang dalam pengobatan, atau dalam upaya mencari kesembuhan. Ya Allah, angkatlah penyakitnya dengan kesembuhan yang sempurna, yang tidak menimbulkan penyakit yang baru. Sembuhkanlah dengan kesembuhan yang sempurna dari sisimu, ya Allah. Tetapi jika sakit itu baik bagi mereka, ya Allah, jadikan sakit itu menjadi penggugur atas segala kesalahan dan dosa-dosa mereka. Jadikan sakitnya menjadi penguat akidah, iman, dan takwa mereka. Jadikan sakitnya menjadi suatu kebaikan yang akan menjadikan kebaikan bekalnya nanti di yaumil akhirat. Dan ya Allah, berikan kekuatan, kesabaran, ketawakalan, dan ketakwaan dalam menghadapi segala musibah ini. Dan gantilah dengan ganti yang lebih baik dari sisimu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian saudara sekalian, semoga Allah mengabulkan doa kita. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad. Ucapan terima kasih banyak kepada Pak Ustadz Ahmad Susilo yang sudah memberikan tausiah kepada kita semua. Semoga tausiahnya bermanfaat dan dapat kita amalkan dan menjadi keberkahan bagi kita semua, yang dimana kita juga ingin meraih rahmatnya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salam sehat pada Pak Ahmad semuanya dan juga kepada semuanya. Terima kasih atas bergabungnya. Karena Allah yang akan membalasnya. Amin, ya Rabb. Amin. Jazakumullah khairan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Sampai bulan depan ya. Terima kasih Pak Haji Gunawan dan keluarga. Terima kasih Sami-sami banyak. Bapak. Sami-sami. Ya. Ya, mangga. Terima kasih Pak Fernandi. Ya, terima kasih Pak Iwan.
Terima kasih Mas Un. Makasih, Mas. Pak Terima semua kasih Pak Gunawan. dari Makasih, Mas Nabur. Terima kasih Pak Haji Ya, Gunawan. Makasih, Bu Dek. Nadi, Sehat selalu terima Pak. kasih Pak Gunadi, Pak Udin, Iya. terima kasih. Terima kasih Semoga banyak. bermanfaat ya. Amin, amin. Terima kasih Pak Gunawan. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wiwi, terima kasih Pak Sabrawi. Terima kasih. Makasih, Mas Un. Sudah Nurprian, terima kasih. Oke, Bu. Terima Pak kasih Yedi, Pak Gunawan. Pak Iwan, terima kasih. Mbak Tiwi, terima kasih. Kang Dadang, terima kasih. Yang sudah hadir, terima kasih buat semua. Ya, semoga insya Allah nanti katanya ini akan masuk ke YouTube. Jadi mungkin kalaupun ada yang ketinggalan dan ini bisa di YouTube, mudah-mudahan kali ini. Terima kasih buat Amin. semua. Terima kasih. Ayo, Terima kasih Assalamualaikum. untuk semuanya. Mungkin admin mohon pamit. Kami saling mohon pamit, Pak Daryono, Pak ini Pak Anam, Pak Fiski, terima kasih. Ayo semuanya. Makasih ya. Ya, Makasih, Mbak Puji, Mas Uun, ya sami-sami, Mbak Rina. Rina, masih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu di Bandung. Ya, Mbak Siti, terima kasih Pak Sakri. Semoga kita mencari ridho Allah. Ya, sudah mendapatkan rahmatnya. Amin, amin Pak. Ibu juga tadi hadir, terima kasih. Ibu Mediana, Ibu Mediana juga hadir, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih buat semua. Ya, terima kasih Mas Uun. Irda, ini Irda, Yun, Andi, terima Yun. kasih. Ya, sukses ya, sukses selalu. Amin. Terima kasih Gun. Amin ya Rabbal Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Pur, Pak Pur Pradi, terima kasih. Izin. Mbak Eti juga terima kasih, Mbak Eti. Ya, kita Puji. kami Mbak. Matur nuwun. Terus ini buat semua ya, kalau tidak bisa disebutkan, terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya dalam tausiah bulan September ini. Insya Allah semuanya diridhoi. Amin, amin ya Allah, amin. Ya, udah azan ya kita. Ya, Gimana? Udah azan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Amin, amin. Aulia, Aulia terima kasih juga sama Lula. Jangan lupa tuh. Aulia Papa lupa tuh ya. Aulia Lula di Auckland ya, dan juga yang di Australia. Kalau bergabung, terima kasih. Sekali lagi buat semua, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang tidak disebutkan ya. Terima kasih Allah. Amin. Aku kok selalu mati, Pak. Tekan suaranya aku ya. Lagu mati. Wes. Lah kok penyengkene kamu serono. Sing
Ono HP, Pak. Tapi ning kene ora ono. Iya. Ayo. Ya. Halo. Iya, Kak. Takon Ageng tak telepon Ageng ya. Gesti po.